Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Surya Fanie, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10.33 dari SD Negeri Guntung Kabupaten Tanah Bumbu. Saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kaitannya dengan konsep modul-modul sebelumnya? Mari kita simak bersama rangkuman atau kesimpulan dari modul 3.1 berikut. Semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran khusus, sebagai berikut. Pertama, CGP membuat kesimpulan, sintesis, dari keseluruhan materi yang didapat, dengan beraneka cara dan media. Kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dapat dijelaskan sebagai berikut, seperti yang kita ketahui, ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani, merupakan filosofi yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki keterkaitan erat dengan konsep kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bisa memposisikan diri sebagai contoh dan teladan yang baik, menginspirasi dan mampu mendorong serta mendukung orang lain untuk menghadirkan keputusan yang bijaksana. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebab, nilai-nilai ini akan menjadi pondasi bagi kita dalam menentukan hal yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, yang pada akhirnya memandu dalam melangkah dan mengambil keputusan. Misal, nilai kejujuran akan mempengaruhi kita untuk selalu bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan, sementara nilai kepedulian akan menjadi dasar kita dalam mempertimbangkan segala dampak dari keputusan yang kita ambil bagi orang lain. Kegiatan coaching, bimbingan, berperan penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menelaah efektivitas keputusan yang telah diambil. Melalui sesi coaching, seorang coach dapat membantu mengarahkan coach yang berperan sebagai pemimpin untuk mengeksplorasi berbagai pertimbangan serta merefleksikan keputusan yang diambil. Coaching juga membuka peluang atau kesempatan untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan atau keraguan yang mungkin muncul setelah pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam situasi dilema etika. Kesadaran dan manajemen diri, kesadaran sosial serta keterampilan berelasi dengan orang lain, memungkinkan guru untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, penuh kehati-hatian, sebab dirinya mampu mempertimbangkan dampak emosional dan sosial yang mungkin timbul. Hal ini juga membantu dalam menghindari bias yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika membantu pendidik untuk merefleksikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dalam proses ini, pendidik diajak untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang diyakini dalam menghadapi dilema etika, sehingga dapat mengambil keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat oleh seorang pemimpin atau pendidik akan berdampak pada terciptanya budaya positif yang mampu memperkuat rasa percaya, rasa aman, dan kenyamanan di dalam lingkungan pembelajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran itu sendiri. Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika seringkali berkaitan dengan perubahan paradigma yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya, terjadinya ketegangan antar individu atau kelompok yang terlibat, hal ini disebabkan adanya pertentangan nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing individu atau kelompok, sehingga harus merelakan salah satunya terkesampingkan. Kemampuan untuk memahami dan mengarahkan perubahan ini adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin atau pendidik, agar kondusivitas lingkungan tetap terjaga. Pengambilan keputusan yang tepat dapat mendukung pengajaran yang memerdekakan murid, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan belajar dari setiap murid. Keputusan ini harus didasarkan pada upaya untuk memberdayakan murid, memberikan mereka kebebasan untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Salah satu keputusan yang bisa untuk mengakomodir hal tersebut yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi.
Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan serta nilai-nilai kebajikan yang diterima atau tertanam pada diri murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh pemimpin ini akan mempengaruhi pengalaman belajar murid, dan pada akhirnya, masa depan mereka. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan memperhatikan paradigma dan prinsip yang diterapkan. Misal dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan karakteristik murid. Seyogianya juga berbasis pada kepedulian terhadap masa depan murid itu kelak. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 adalah bahwa pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dilema etika, paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian serta pengambilan keputusan. Keterkaitan dengan modul sebelumnya menunjukkan pentingnya kesinambungan dalam pembelajaran, di mana konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Intinya keputusan yang diambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan, berdasar pada nilai-nilai kebajikan, serta jelas keberpihakannya terhadap murid. Pada modul 3.1, saya belajar bahwa dilema etika dan bujukan moral merupakan situasi mengharuskan membuat suatu keputusan yang melibatkan pertentangan nilai-nilai kebajikan. 4 paradigma pengambilan keputusan mencakup pilihan antara individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Adapun 3 prinsip pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Sedangkan 9 langkah pengambilan keputusan melibatkan identifikasi dilema atau nilai-nilai yang bertentangan, analisis tokoh yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah melalui 5 tahapan yakni mulai dari uji legal hingga uji panutan, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema atau keputusan alternatif, membuat keputusan dan review serta merefleksi keputusan yang telah diambil. Pemahaman ini memungkinkan saya untuk melaksanakan pengambilan keputusan dengan cara yang lebih sistematis dan etis sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dapat dipertanggungjawabkan atas dampak yang mungkin dihasilkan, serta menjunjung tinggi keberpihakan pada murid. Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, sebenarnya saya pernah menghadapi situasi dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Hanya saja, keputusan itu saya ambil berdasarkan keyakinan semata bahwa hal itulah yang terbaik, tanpa saya tahu tentang paradigma dan prinsip apa yang telah diterapkan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya sekarang memiliki kerangka kerja yang lebih terstruktur dan terarah untuk menganalisis dan mengambil keputusan. Hal ini mencakup penggunaan paradigma, prinsip-prinsip, serta langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sehingga ada kejelasan untuk menavigasi jika menghadapi situasi yang lebih kompleks. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya menemukan cara pengambilan keputusan dan membuat saya menjadi lebih reflektif dan berorientasi pada nilai-nilai kebajikan. Perubahan yang terjadi di antaranya berupa peningkatan kesadaran akan konsekuensi jangka panjang dari keputusan artinya telah siap untuk mempertanggungjawabkan dampak yang dihasilkan, serta pertimbangan yang lebih mendalam terhadap aspek moral dan etika yang tentunya merupakan bagian dari komitmen saya untuk mewujudkan keberpihakan pada murid. Mempelajari topik ini sangatlah penting bagi saya sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran karena telah memberikan wawasan mendalam terkait cara menghadapi dilema etika ataupun bujukan moral. Sehingga mampu membuat suatu keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Selain itu, sebagai individu pembelajaran ini mampu memperkuat integritas pribadi saya, sedangkan sebagai pemimpin, hal ini telah meningkatkan kemampuan saya untuk memimpin dengan etika yang kuat. Pada akhirnya, diharapkan terciptanya institusi moral yang dirancang untuk mewujudkan budaya positif yakni di mana keputusan yang diambil merupakan refleksi dari nilai kebajikan yang dijunjung tinggi serta menjadi rujukan atau teladan bagi semua pihak. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang rangkuman modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan kaitannya dengan konsep modul-modul sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru penggerak. Tergerak bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.